yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Teman-teman, saya rindu malam hari ini kita mau sama-sama datang. Mari malam hari kita mau sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, yuk kita sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu bebaskan hidupku. Oh, satu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, oh, bersekutu denganmu, lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Yesus, kami datang padamu Yesus. Malam hari ini kami datang menyembahmu Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih, terima kasih. Oh, kami rasakan Engkau hadir di tempat kami Tuhan. Oh, kami rindu urapanmu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu mengurapi hidup kami ya Yesus. Kami datang padamu. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, kami percaya urapanmu ada, Yesus. Mari teman-teman angkat penyembahan bagi nama Tuhan. Naikkan syukurmu bagi nama Tuhan. Terima kasih. Oh Bapa, kami datang menyembahmu dengan hidup kami kepadamu. Oh Yesus, Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohku bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami sungguh rasakan kehadiran-Mu. Oh Bapa, malam hari ini kami datang padamu dengan kesungguhan hati kami, Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami nyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu.
Yesus, Yesus, hanya namamu ada dalam hidup kami. Ya Yesus Tuhan, oh kami rasakan damai ketika kami memujimu, menyembahmu. Hari-hari ini kita selalu berpikir bahwa kita gak perlu Roh Kudus. Teman-teman, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita melalui ayat yang akan kita baca dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dari ayat ini yang kita baca teman-teman semuanya, itu saya bagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah orang yang terikat oleh hal-hal duniawi, yaitu di ayat yang ke-18 tadi. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kenapa demikian? Karena mabuk oleh anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Saya bagi ini menjadi dua bagian. Kenapa? Karena ketika kita mabuk oleh anggur berarti kita hidup dalam hal-hal duniawi, kita hidup mengikuti apa yang ingin kita lakukan dalam dunia ini. Kemudian dalam hal yang kedua, di dalam ayat yang sama juga, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya ada keterikatan. Dua jenis keterikatan ini, yang pertama keterikatan dengan hal-hal duniawi, yang kedua keterikatan dengan Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman, ketika kita sekarang di masa muda kita terikat oleh hal-hal duniawi, apapun itu silakan teman-teman boleh sebutkan. Mungkin terikat oleh rokok, yang rasa-rasanya kalau kita lepaskan rokok ini kayak gak bisa. Terikat oleh game online dan lain sebagainya, silahkan. Terikat oleh pasanganmu yang sehingga kalau misalkan disuruh pilih mau pacaran atau ibadah, pilih pacaran. Semua hal yang terikat yang mengenai hal-hal duniawi teman-teman, itu berbahaya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini perlu kita pertimbangkan teman-teman sebagai satu catatan untuk kita. Bahwa kita perlu Roh Kudus. Besok adalah hari ke-10, hari ini adalah hari di mana Roh Allah dicurahkan. Selama 10 hari ada doa kepenuhan Roh Kudus. Tapi karena ada masa-masa seperti ini, maka kita gak lakukan itu lagi. Tapi kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Untuk membimbing kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus untuk membawa kita kepada sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu Roh Kudus supaya jalan kita itu tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita perlu Roh Kudus teman-teman. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa kita ke arah jalan yang benar. Jadi minta untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal ini bukanlah hal yang sulit teman-teman ketika kita mau minta sama Tuhan. Tuhan kirimkanlah Roh Kudus karena Yesus sendiri yang mengirimkan. Ketika dia terangkat ke surga dia katakan, aku akan mengirimkan roh penolong, Roh Kudus Parakletos itu. Supaya apa? Supaya kita berjalan kita lurus, sepadan dan seiras dengan rencana Tuhan. Malam hari ini teman-teman, kegiatan ini adalah kegiatan yang jarang kita lakukan. Saya juga gak tahu berapa orang nanti di antara kita yang masa bodoh dengan live streaming ini, saya gak tahu. Tapi yang saya peduli teman-teman adalah orang-orang yang mau untuk terus dipenuhi oleh firman Tuhan, mau ditegur oleh firman Tuhan dan memiliki kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus.
seberapapun yang nonton live streaming ini, saya berdoa untuk kita semua supaya kita malam hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan malam hari ini. Bahwa Roh Kudus hadir di sini. Dia akan menjamah setiap kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Tolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dalam hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam hati. Yesus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam hati. Berikan suaramu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam hati. Kuasa alam hati. Dengan kuasa alam hati. Dengan kuasa-Mu kami percaya kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Jamahlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Teman-teman, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa setiap orang yang percaya atau sebagai pengikut Kristus, mereka harus hidup dengan berhati-hati. Bukan artinya ada kematian, bukan artinya ada satu ancaman teman-teman. Tapi yang dimaksudkan dengan hati-hati adalah supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan oleh banyak pengajaran dan pemahaman-pemahaman lain.
Banyak orang yang menganggap mereka mengerti Tuhan. Tapi untuk baca firman Tuhan aja mereka gak pernah bisa. Gak pernah mau. Banyak orang seolah-olah mengeluarkan satu kalimat statement bahwa manusia ini sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu betul. Tetapi ketika kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, tidak pernah mengenal siapa Tuhan yang kita layani, adalah satu pertanyaan besar buat kita. Apakah kita dikenan oleh Tuhan? Jadi teman-teman semua, mungkin kita suka follow atau suka dengar banyak sekali pastorgram ngomong dengan segala tafsirannya yang macam-macam. Rasul Paulus katakan jangan mau kita disesatkan. Jangan sampai kita orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk memperoleh satu keselamatan itu. Makanya dia kirimkan Roh Kudus itu. Tanpa Roh Kudus maka kita akan anggap oh iya ini benar. Yesus katakan nanti bakal ada Mesias palsu. Oh dia ada di sana, dia ada di sini, dia ada di sana dan dia ada di sana. Semua orang akan mulai mengklaim dirinya adalah Yesus. Semua orang akan mengklaim bahwa ini loh kebenaran. Saya mau katakan teman-teman, gak usah percaya sama saya, percaya sama firman Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka Roh Kudus juga akan membimbing kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus terus bimbing kita, supaya kita gak dalam kesesatan. Supaya kita gak salah langkah. Maka kita harus yakin dan kita harus beriman, bahkan percaya kepada Tuhan. Bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini Roh Kudus ada di sini teman-teman. Roh Kudus ada di mana teman-teman ada sekarang. Mungkin di rumahmu, mungkin di rumah saudaramu, mungkin di rumah orang tuamu. Dia ada malam hari ini untuk menjamah setiap hati yang membuka hatinya untuk supaya Roh Kudus itu masuk. Dan ketika Roh Kudus itu masuk, dia gak cuma diam, dia akan memenuhi kita dengan urapannya, dia akan memenuhi kita dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan memperoleh satu lahir yang baru. Maka kita gak akan pernah mudah untuk disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Sebab itu teman-teman, yakini dia ada di sini. Percaya, dia omnipresent. Maha hadir dimanapun kita berada saat ini. Jarak yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Tapi saya yakin dan percaya dia ada di sini malam hari ini. Dia ada di sini untuk menjamah setiap hati kita yang mau kita buka. Supaya kita mau diubahkan. Katakan dengan iman. Yakin dia ada di sini untuk menjamah kita semua. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin, oh Kau hadir Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan. Oh, terjadi di sini. Terjadi